Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita awali pekan ini ya, masih dengan titik balik perubahan dengan tema Daily Reflection Dr. David R. Hawkins. Kita sudah memasuki hari kelima di bulan Februari ya. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bang Aswar? Oke, Oke. halo, halo Mas Kamim. Oke. Monggo Kang. Masih healing. Oh, udah di rumah dong. Oh iya, oke. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Lanjutin daily reflection kita hari ini udah masuk ke kategori Februari kelima ya. Februari tanggal kelima. Itu yang dibahas adalah spiritual development maksudnya tuh perkembangan spiritual gitu ya. Jadi perkembangan spiritual itu bukanlah sebuah pencapaian dia, tapi itu adalah suatu cara way of life, sunnah gitu ya. Maksudnya itu ya cara way of life itu cara hidup. Sunnahnya siapa? Sunnahnya Mas Jamin gitu. Itu way of life. Jadi spiritual development itu kan maksudnya itu perkembangan dari kesadaran pada nature akunya gitu kan. Mungkin ya kita dulu hidup di nature aku dimensi keempat. Sekarang karena sudah sudah belajar mengenai ada banyak nature aku loh. Kalau kemudian kamu hadir di nature aku dimensi ketujuh, dimensi kelima, ya kan. Dan itu bukan pencapaian karena sebenarnya itu hanya yaitu dirimu sendiri gitu. Bukan pencapaian, yang pencapaian itu level finansial. Jadi kalau ini aku, ini nature D3. D4, D5. Ya cara hidup, cara mengalami dirimu gitu, secara spiritual. D7, D8, D9, D10. Nanti kamu tambahin lagi lah kalau ada. Jadi itu soal apa ya? Jadi nature aku itu soal energi pada dirimu dan arahnya gitu, arah hidupnya itu gimana. Jadi spiritual development tuh ngomongin ini aja, ngomongin gitu. Jadi dan itu harus hati-hati terutama di dalam situasi-situasi sosial. Usahakan tuh periksa dulu
periksa dulu nature kehadiranmu gitu. Periksa lagi bahasanya itu bahasa dari nature aku yang mana. Itu hati-hati, itu perlu dikalibrasi. Makanya Hawking itu merasa uh, berjasa, dan karena dia kemudian tuh mengajukan metode kalibrasi pada nature aku. Sehingga kamu tahu bahwa ya diri dalam setiap kehadirannya di dunia gitu. Pada setiap kehadiran di dunia, aku itu sadar pada dirinya sendiri. Di nature berapa gitu? Di nature berapa? Itu kalau nggak diperiksa, nggak dibiasain itu nanti kalau nggak dibiasain, ya itu akhirnya tak sadar kan. Tak sadar. Ini kalimatnya ini nature berapa sih sebenarnya? Karena itu bagi yang sudah belajar jenis-jenis nature aku, dia bisa tahu itu nature segini, itu nature segini, itu nature segini. Karena semua nature ini itu ada pada diri masing-masing. Tidak ada di luar tuh, tidak ada. Tadi juga kita bahas di kelas parenting yang rencananya jam 6, saya masuk setengah 7. Biasa itu. Telat. Ya. Jadi gitu. Jadi jangan katakan bahwa Tuhan itu, pokoknya intinya gini. Kalau mau tahu sifat binatang, ada pada dirimu. Nah, hidup di nature dimensi ketiga. Kalau mau punya sifat rasional, kamu ke dimensi keempat. Itu pada diri. Kalau mau punya sifat spirit, kamu ke dimensi kelima, keenam. Kalau mau punya sifat-sifat ketuhanan, itu juga pada dirinya gitu. Jangan katakan itu datang dari agama, datang dari macam-macam. Enggak. Itu sudah ada pada dirinya sebagai potensi. Itu. Jadi nggak ada yang datang dari luar. Semua sudah ada. Bahkan pada dirinya ada makom keilahian yang lebih tinggi daripada makom malaikat. Ada. Pada dirinya itu. Nah itu jangan sampai dikaburkan dengan gaya bahasa misalnya. Nah, itu nanti bingung. Nanti jadinya itu kayak pencapaian. Enggak, itu pada dirinya. Pada dirinya. Dan orang akan ngamuk kalau sesuatu yang ada pada dirinya tetapi dikatakan itu datang dari luar. Orang akan ngamuk. Bagi yang setidaknya orang akan, kalau nggak ngamuk, kecewa. Setidaknya kalau nggak kecewa, kalau lebih dewasa lagi, dia akan tahu itu salah. Itu salah. Itu salah. Jadi tinggal milih aja. Kamu mau way of life-mu apa? Semuanya sudah lengkap. Tidak ada yang perlu ditambahkan. Yang ada itu perlu diaktualkan. Makanya pemahaman agama atau corak berpikir keagamaan dari iman ke surga itu memang konslet. Iman itu coba peragakan, aktualkan dari alam dunia sampai alam akhirat. Ini semua sudah ada. Fungsi daripada dunia sosial itu menguatkannya, bukan mengalienasinya gitu. Bukan mengalienasi, apalagi
memalsukannya bahwa ini datang dari luar, bukan pada dirimu. Harusnya yang dari luar ini telah memperkuat potensi dirimu. Itu hanya persoalan bahasa, tapi itu nilai kalibrasinya berbeda. Gawan bayi, bukan dari Bang Aswar, bukan dari Bang Aswar. Itu sudah ada sebagai potensi pada dirimu. Tugasnya PCI adalah memperlihatkan potensi itu, menciptakan ruang diskusi yang memungkinkan potensi pada dirimu itu membuncah ke dalam dunia kita. Kalau membuncah potensi lahirmu, ya PCI ya ikut kecipratan, ikut kebanjiran, banjiran potensi lahirmu. Gitu mestinya tuh. Jangan kebalik. Kalau kebalik itu nanti bisa menghasilkan falsehood, kepalsuan. Ya, secara sadar memanifestasikan potensi. Wih, keren juga Kang Warsudi ini. Gimana Kang? Pasar rame? Alhamdulillah pasar rame gitu ya. Woi, rame Bang Dika. Jadi itu, di tengah budaya material sekarang ini, kulturalnya itu kultural material, maka kita selalu mengalienasi, mengdevaluasi bahwa diri itu sudah bawa potensi gitu loh. Sudah bawa potensi dia. Tidak ada yang bisa kamu tambahkan pada potensi itu. Jangan kemudian tuh dibikin senosentris, dipalsukan. Bahwa tidak ada potensi pada dirimu yang baik, maka terimalah semua yang dari luar itu sebagai karunia. Enggak, itu palsu. Falsehood. Itu kepalsuan. Ya, potensi buruknya ada, potensi binatangnya ada, potensi rasionalnya ada, potensi spiritnya ada, potensi ilahianya ada. Apa? Minta apa? Tinggal fungsi pengasuhan, baik pengasuh keluarga maupun pengasuh kultural itu memperkuat. Apanya yang diperkuat? Yang diperkuat itu aktualnya. Biar dia aktual. Kalau itu aktual tuh udah, dia bisa hidupi satu planet. Karena nature aku itu hidup, energi dari yang maha hidup. Dia bisa hidupi satu planet. Dia apalagi cuman satu keluarga, itu gampil itu. Satu planet itu. Bahkan bisa seluruh alam. Karena dia sebenarnya adalah aku ini tingkat tertinggi itu, dia kan wasilah dari kehadiran dirinya gitu di alam kemanusiaan, wasilah gitu. Ya, dari luar yes, dari dalam no, senosentris. Pokoknya potensi pada dirimu itu lengkap sudah. Bahkan Tuhan pun memujinya gitu. Kamu yang terbaik. Seluruh potensi diriku, kata Tuhan itu, potensi terbaiknya ada pada kamu. Potensi terbaiknya ada pada kamu. Aktualkan itu. Yang aktual potensi pada meong. Gampang nangis dia. Itu pun tidak boleh diakui. Kamu nggak boleh membawa potensi pada diri.
Kamu harus, untuk bisa hidup, dirimu harus menerima semua dari luar. Itu namanya kontrol. Itulah ya kemudian menciptakan kepalsuan gitu. Kebalik gaya bahasanya. Akhirnya jadi xenosentris. Itulah yang terjadi pada masyarakat Indonesia, baik secara individu maupun secara kultural. Secara kultural itu, pada diri bangsa Indonesia ini nggak ada kebaikan, nggak ada sifat ilahianya. Pokoknya kalau yang ilahiyah itu bahasa agama, itu datang dari Timur Tengah. Kalau yang ilahiyah itu berupa sains, rasionalitas, itu datang dari Barat. Kamu itu nggak punya, itu pola dakwah yang buruk, pola dakwah yang palsu. Gitu aja, wes. Jadi potensi orang Indonesia itu tidak diakui bukan dari Tuhan. Potensi kita itu datang dari bangsa lain. Datang dari luar. Itu kan musyrik kayak gitu. Itu kan musyrik gitu. Nah, ada yang bagus. Semua ada dalam biji durian. Ada akar, ada batang, ada daun, ada buah gitu. Ah. Bagus nih, Pak Mahfud. Sudah komplit sebagai potensi. Sudah komplit sebagai potensi. Kamu butuh lingkungan pengasuhan yang genuine. Yang genuine. Genuine dengan untuk mengaktualkan potensi tertinggimu. Potensi tertinggi. Itu penting memahami konsep dasar dari nature aku gitu. Dan kemudian tuh potensi tertinggimu yang sudah aktual itu menjadi way of life-mu gitu. Menjadi way of life. Adapun kayak pengasuh kultural maupun pengasuh individu itu hanya mempercepat potensi itu aktual. Kalau nggak ada pengasuhnya, potensi tinggal potensi. Kalaupun hidup 50 tahun di alam dunia, ya kamu nggak bisa mengaktualkan potensimu sampai ada metodologi yang bisa mengeluarkan energi dari potensi itu. Tetapi itu jangan dikatakan bahwa potensi itu seolah-olah datang dari pengasuh. Tidak. Itu adalah dari sumber akumu sendiri. Gitu. Ini penting ini penting sebagai dipahami spiritual development itu jangan sampai salah arah. Jangan sampai salah arah bahasa, salah arah motif, salah arah konsep gitu. Nah, nanti bahaya. Nanti bahaya. Dia malah menghasilkan kepalsuan. Kepalsuan. Ya, ini bagus nih ya, bagus. Dan kalau potensi ilahiyah itu sudah hidup, udahlah. Itu aktualnya itu di lingkungan di mana dia hadir. Di keluarga, di komunitas, di negara. Bahkan dia akan memperluas kehadirannya. Nggak mungkin dia tidak itu. Karena memang dia hadirnya di situ. Dia pasti menghidupi lingkungan di mana dia hadir. Nah ini kan ada wa nafsi wa ma sawwaha. Dia ini aja. Untuk penyempurnaan jiwa itu butuh metodologi. Ada metodologinya. Nah itu yang harus kita hargai. Metodologi untuk proses penyempurnaan jiwa. Tetapi bahwa metodologi itu hanya mengaktifasi dan meregister potensi itu biar aktual di sini gitu. Hanya itu.
Hanya itu. Potensi sudah dia bawa. Tidak datang dari siapapun. Itu sebagai cinta Tuhan pada dirinya. Itu kira-kira. Cinta Tuhannya pada diri. Ilallah. Nah, kembali ke situ. Ilahnya itu Allah dia. Ilahnya itu Allah. Jadi perkembangan spiritual itu bukan pencapaian, bukan pemberian. Tetapi itu sebuah jalan hidup dari peragaan potensi masing-masing. Adapun bahwa potensi itu alhamdulillah aktual sekarang karena adanya metodologi, ya itu ya harus pengkategoriannya jelas. Dan dikatakan bahwa potensimu itu ini hanya metodologinya. Nah, maka kemudian tuh dia akan mencintai metodologi itu. Dia akan rawat, dia jaga. Jangan sampai metodologi ini hilang dari peradaban. Kenapa? Ini potensi lah ya, kalau nggak dibuka dengan metode ini nanti yang muncul potensi lemahnya, potensi rasionalitas. Gitu. Tetapi bahwa dia membawa potensi itu clear, gitu. Itu clear. Itu clear. Ya, terkadang kesadaran memang harus dipancing gitu. Dia butuh lingkungan. Lingkungan yang genuine. Lingkungan yang genuine. Oke, itu dulu untuk pagi ini. Ya, bahwa spiritual development itu bukan pencapaian, bukan juga pemberian. Tetapi itu adalah way of life. Karena potensimu yang aktual melalui metodologi. Nah, gitu kira-kira. Melalui wasilah. Gitu kira-kira. Maka wasilahnya itu harus dijaga. Karena itu kamu punya potensi, nggak ada metodologi, nggak keluarin. Ya kan? Kan sama aja sebenarnya kan. Listrik ini sudah ada di zaman Majapahit. Tapi Hayam Wuruk nggak bisa menikmati listrik karena nggak punya metodologinya. Tapi potensinya ada. Kira-kira gitu. Jadi Gajah Mada nggak bisa pakai grup WhatsApp, nggak bisa nonton TV. Kenapa? Listrik ada, metodologi nggak ada. Kira-kira gitu. Tapi itu harus dinyatakan sesuai kategori, secara fasih sesuai dengan kategorinya gitu. Jangan kebalik-balik. Kalau kebalik-balik itu saya pernah dulu, saya contohkan tuh, coba lihat di video taping yang di apa itu yang di Keluar corner. video taping di master tapingnya Jenny gitu. Oh, Di situ kan dia ngomong bahwa EFT menyembuhkan segalanya kan. Dulu saya protes, enggak, kehadiran diriku, bukan EFT-nya. EFT itu hanya metode bagaimana aku menyalurkan kesembuhan itu pada bagian-bagian yang sakit. Tak jawab gitu dulu. Aku nggak mau alienasi potensiku yang diunggulkan metodologi. Nanti aku mengalami kepalsuan, berarti diriku ini dihidupi oleh metodologi. Jangan. Itu nanti orang akan merasakan, loh kok ini gaya bahasa dimensi keempat gitu. Coba lihat ada situ perempuan yang ngomong gitu. Saya enggak, diriku dulu dong. Diriku dulu baru metodologi gitu loh. Aku punya potensi pada diriku, potensi ini kusalurkan ke tubuhku yang lagi mules, ke mataku yang lagi ini, ke dompetku yang lagi, itu metodologi. Tapi potensinya sudah ada pada diriku sendiri. Jadi aku harus punya kesadaran diri, nature diri, dan sadar bagaimana metodologi itu digunakan. Tapi kalau langsung EFT yang menyembuhkan, aku nggak mau.
Aku kacau waktu itu. Kalau sekarang itu ya ini namanya metodologis gitu. Metodologis. Ya dulu aku pernah punya masalah dengan video itu gitu. Pernah punya masalah. Waktu-waktu belajar itu biasa. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Ya, bagi teman-teman yang ikut tapping untuk orang tua, anak, dan remaja, nanti malam kita lanjut prakteknya. Terima kasih, kita bertemu besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.